kita tidak diharuskan untuk berharap, kenapa khawatir ada kekecewaan. Ya, mungkin minim-minimnya tadi untuk suami. Namun yang paling kalau kita ingin mendalam lagi, maka untuk Allah. Tadi kita kembali ke ihsan. Biar apa? Biar kita menjadi muhsin. Biar menjadi orang yang muhsin. Bukan cukup mukmin muslim saja. Kita jadikan diri kita itu menjadi orang yang muhsin, yang merasa hanya amaliyah kita cukup Allah saja, cukup untuk Allah saja. Sepertinya kita harus bahas antara mukmin, muslim dan muhsin, Ibu ya. Mungkin ada sebagian bapak dan ibu yang masuk ke dalam grup Majelis Duha ya. Di situ tertulis apa? Di bawahnya? Di logonya. Logo Nggak Muslim. kan? Logo grup ya. Mungkin saya jelaskan sedikit. Ya, logo itu dilingkari dengan dua warna. Pertama, kesuksesan dunia. Yang kedua, warna hijau. Itu kesuksesan akhirat. Jadi inti dari perjalanan kita adalah di dunia dan bahagia di akhirat. Jangan hanya mengejar akhirat saja, dunia dilupakan. Atau sebaliknya, mengejar dunia saja, akhirat dilupakan. Ya, tetap harus seimbang antara duniawi dan ukhrawi. Kemudian di tengahnya ada gambar masjid, betul? Artinya kita menghidupkan dan memakmurkan masjid dan musola. Karena secara zahir kita memakmurkan masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Man bana baitan fil ardi banallahu man bana masjidan fil ardi banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di muka bumi, maka Allah akan memberikan kehormatan bagi dia, yaitu membangunkan istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu secara fisik. Bagaimana secara rohaniahnya? Kita makmurkan masjid. Kita ramaikan dengan amaliyah ibadah. Kita meramaikan dengan keilmuan sehingga masjid dan musola itu makmur dari sisi peribadahan. Insya Allah. Kemudian di bawahnya, nah ini yang penting nih, di bawahnya ada kalimat muslim, mukmin, muhsin dengan warna yang berbeda. Kalau mukmin muslim itu warnanya biru, sedangkan muhsin hijau. Nah ini ada filosofinya. Kenapa? Ini berangkat dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan diterima dari sahabat Abdullah ibnu Umar. Hadisnya agak panjang ya, nggak apa-apa, mendengarkan siap? Menurut Syekh Ibrahim Al-Misri, Profesor Dr. Syekh Ibrahim Al-Misri, salah satu ulama dari Al-Azhar Mesir, menyatakan bahwa selama ini kaum muslimin wal muslimat sudah faham dengan ummul kitab. Sering mendengar ummul kitab? Nah, apa itu maksudnya? Al-Fatihah, betul ya? Induk dari seluruh Al-Quran tersimpan dalam satu surat, yaitu Al-Fatihah. Jadi seolah-olah kalau kita membaca Al-Fatihah sama dengan membaca seluruh Al-Quran. Apakah ibu ada? Pak Kiai tolong bacakan Al-Quran Al-Baqarah, ada nggak? Nggak ada, tapi Al-Fatihah itu disebut dengan ummul kitab. Tapi ada hadis yang merupakan ummul hadis. Al-Quran dengan hadis banyakan mana ini? Banyakan hadis. Kalau Al-Quran tersimpan dalam 30 juz, 114 surat, 326 ayat. 6.326 ayat, sekitar 3.000-an, 6.000-an lah ya. Tapi kalau hadis, Imam Ahmad hampir hafadtu milyuna hadisan,
saya menghafal 1 juta hadis. Bayangkan 1 juta hadis nempel di kepalanya. Kemudian Imam Muslim sampai 800.000 hadis. Imam As-Suyuti 3.000 hadis. Imam Syafi'i 400.000 hadis. Kalau kita dibaca matannya lupa rawinya, dibaca rawinya lupa matannya, laptopnya mati hilang hafalannya. Kita itu gitu ya. Nah, saya maksudnya. Lu aja kali. Nah, di antara sekian banyak hadis itu ada induknya, Ibu. Jadi seandainya kita memahami, mengamalkan dan juga mengistiqomahkan pengamalan hadis tersebut, itu sama dengan mengamalkan seluruh hadis. Apa itu hadisnya? Nah, ini hadis yang termaktub tersirat di dalam logo Majelis Duha. Haddatsana Abi Umar bin Khattab. Ayahku berbicara menyampaikan sebuah hadis yang diterima dari Sayyidina Umar bin Khattab. Yang berbicara ini adalah siapa? Putranya Abdullah bin Umar. Bainana nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sedang berduduk-duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat itu para sahabat senantiasa bermulazamah, berkumpul dengan para sahabat untuk mendengarkan tausiah. Id tala'a alaina, tiba-tiba datang ke hadapan kami itu rajulun syadidu bayadats thiyab, laki-laki yang sangat putih bajunya, wa sawada sya'ri, dan sangat hitam rambutnya, la yura alaihi safar, tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas melakukan perjalanan jauh karena seger saja dan rambut dan bajunya rapih banget. Tapi yang diherankan oleh para sahabat adalah la yura ahadun minna, di antara kami tidak ada yang mengetahui siapa orang tersebut. Hatta yas'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai bertanya kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau seandainya saya sama Bapak Baihaqi segini duduk kemudian berbicara, itu kelihatan akrabnya enggak? Semeter 2 meter kelihatan akrab ya. Kalau ini mah orang itu fa'asnada rukbatahu ila rukbataihi, menempelkan dua lututnya kepada dua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lebih dahsyat lagi wa wadda'a yaddaihi ala fakhdaihi, dan meletakkan dua tangannya di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti orang mau akad nikah kan kalau orang Sunda harus begini gitu ya. Kalau ini mah nempel lutut sama meletakkan dua tangannya. Kemudian qala, berkata itu orang yang datang tersebut, akhbirni ya Muhammad anil Islam, terangkan kepada saya wahai Muhammad apa itu yang dimaksud dengan Islam. Faqala, kemudian menjawablah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al Islamu an tashhada alla ilaha illallah. Seperti halnya yang di bab pertama ini akan membahas tentang masalah syahadat. Kemudian an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Setelah menjawab 5 poin tersebut, orang itu menjawab shadaqta. Kemudian fa'ajibna yas'aluhu wa yusaddiquhu. Saya heran terhadap orang itu, katanya. Kenapa dia bertanya tapi dia yang membenarkan juga, katanya. Seolah-olah tahu jawabannya, betul nggak? Seperti halnya ibu, nah ini apa coba gitu ya. Oh, gambar burung mah, betul. Ini apa ini? Oh, gambar sapi, betul. Ibu sudah tahu jawabannya belum? Nah, sudah tahu ya. Nah, itu berarti orang itu apa ngetes atau bagaimana ya? Nanti ada jawabannya di akhir. Kemudian wa yas'aluhu akhbirni anil iman, dan bertanya pula lelaki tersebut, ya Rasulullah, terangkan kepada saya apa itu makna iman. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antu'mina billah, al imanu antu'mina billah wa tu'mina
wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Setelah dijawab seperti itu, sodakta wahai Rasul, katanya. Orang itu membenarkan apa yang dijawabkan oleh Rasul. Fa'ajibna yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami pun merasa heran, dia bertanya lagi dan dia mengiyakan apa yang dijawabkan oleh Rasul. Kemudian Rasul ditanya lagi, wa akhbirni anil ihsan, seperti yang barusan disampaikan. Ya Rasulullah, terangkan kepada saya apa itu yang dimaksud dengan ihsan. Nah, karena ihsan ini jarang dibahas, para mubalik lebih senang menyampaikan masalah tauhid, para dai lebih senang menyampaikan para fikih, jadilah ilmu tasawuf itu seolah-olah terkesampingkan, seolah-olah, mohon maaf, anak tiri. Ibu anak tiri dengan anak kandung sama nggak hakikatnya? Hakikatnya sama ya, tapi perlakuannya beda apa sama? Beda. Nah, ini pula yang terjadi pada saat ini di Indonesia pada khususnya. Maka saya ingin mengembalikan kedudukan tasawuf sebagaimana kedudukan di zaman Rasulullah SAW. Fikih, tauhid, tasawuf sama nggak sejajar? Masih bingung jawabannya nih. Fikih untuk ilmu yang mempelajari tentang tata cara beribadah yang baik dan benar. Ilmu tauhid, ilmu yang mempelajari tata cara berakidah yang baik dan kalau tasawuf, ilmu tentang hati, ilmu tentang ahwal, keadaan ruhaniyah kita, supaya ketika beribadah hendaklah dalam keadaan ikhlas karena Allah. Susah nggak itu ikhlas? Susah nggak Bapak ikhlas? Saya mah mohon maaf Pak Qodar, saya nggak ikut ngaji dulu. Kenapa? Saya belum ikhlas. Ikhlas itu jangan ditunggu Ibu ya, langsung dikerjakan, langsung action, betul nggak? Jadi muhsin itu adalah kalau muslim, orang yang beragama Islam. Kalau mukmin, orang yang beragama, orang yang beriman. Kalau muhsin, orang yang ihsan. Apa itu ihsan? Intinya adalah ikhlas karena Allah. Jadi kedudukan iman, Islam, ihsan sama tidak? Beda, tapi satu rangkaian, betul? Kemudian ilmunya, ilmu untuk mencapai Islam, antara ibadah haji, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah sholat, ibadah syahadat, itu ada ilmunya. Apa itu ilmunya? Fikih. Kemudian untuk mentauhidkan kepada Allah, untuk mengetahui tentang ahwaliyah surga, neraka dan lain sebagainya, itu ada ilmunya pula. Apa namanya? Tauhid. Sedangkan ilmu untuk meluruskan hati supaya ikhlas dan istiqomah ketika kita beribadah, apa namanya? Tasawuf. Hadhi thalathu fardu ainin fa'rifan fa'mal biha tahsul najata wa'tila. Ketahuilah wahai para ikhwah bahwa ilmu ketiganya ini antara fikih, tauhid dan tasawuf itu adalah ilmu fardu ain. Apa itu fardu ain? Suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap pribadi kita, betul? Tidak bisa kata bapaknya, mama ngaji ya ke masjid. Kenapa? Di sana ada pengajian katanya. Bapak mau kemana Bapak? Bapak cukup nonton aja katanya. Diwakili, sah tidak? Tidak. Ataupun bapak ke pengajian ya, mama mau ini acara shopping dulu katanya. Bisa nggak mewakili kepada ayah? Tidak bisa. Harus dipelajari, diamalkan oleh diri sendiri dan didalami supaya menjadi kebiasaan sehari-hari. Siap? Fa'mal biha, amalkanlah ketiga ilmu-ilmu tersebut. Tahsul najata wa'tila, insyaallah barang siapa yang mengamalkan tiga ilmu tersebut akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Ya. Tadi disampaikan ada tiga, lihat Ibu tripod di sini di depan ada, kelihatan tripod? Ada 1, 2, 3.
iman, Islam, ihsan. Kalau seandainya tripod ini hanya aja 2, bagaimana? Ada 2, jomplang. Kalau seandainya ada 1, makin jomplang, betul nggak? Tapi kalau ada 3, kokoh semuanya. Apatah lagi kalau semuanya ambruk. Iman, Islam, ihsan. Wah, luar biasa. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Maka dengan adanya kajian ini, insya Allah diharapkan semakin mengokohkan Islam kita, semakin menguatkan kemukminan kita, semakin menghaluskan kemuhsinan kita, insya Allah. Amin. Alhamdulillah.